Halo semuanya, perkenalkan saya Aprilia, dosen baru Teknologi Rekayasa Pangan dari Universitas Duta Bangsa di Surakarta. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi mikrobiologi pangan dalam industri makanan. Jadi, untuk orang awam sendiri, saya seringkali menemui bahwa mikrobiologi itu memiliki konotasi yang negatif, yaitu identik dengan bakteri, penyakit, dan yang lain. Namun itu tidak benar. Jadi mikrobiologi pangan jika kita kendalikan itu bisa bermanfaat untuk industri makanan. Seperti yang kita tahu, produk-produk yang sudah tersebar di pasaran yaitu tempe yang sering sekali menjadi lauk pauk untuk sehari-hari orang Indonesia, dan ada yogurt dan ada keju. Pada industri makanan, mikrobiologi pangan sendiri itu aplikasinya biasanya pada produk fermentasi. Yang seperti saya sebutkan tadi, contohnya seperti tempe, yogurt, keju, kefir, kombucha, dan banyak lagi. Jadi pada produksi produk fermentasi, mikrobiologi ini digunakan untuk mengubah bahan baku yang memiliki produk nilai tambah yang lebih. Seperti pada yogurt, uh, gula sebelumnya itu dalam bentuk laktos dan nantinya akan diubah menjadi asam laktat, sehingga biasanya orang yang laktos intoleran itu bisa lebih mentolerir yogurt dibanding dengan susu biasanya karena laktosnya sendiri itu sudah terpecah menjadi asam laktat. Namun tetap harus berhati-hati. Dan untuk keamanan pangan sendiri, pada pangan fermentasi itu bisa menjadi pengawet alami karena mikrobia itu bisa secara alami itu bisa menghasilkan seperti asam organik yang saya sebutkan tadi, yaitu asam laktat, dan ada juga yang lain seperti asam asetat dan bakterosin yang digunakan sebagai pengawet alami dan nantinya bisa memperpanjang umur simpan makanan. Dan mikrobia sendiri itu juga dapat meningkatkan nilai gizi pada makanan. Misalnya, nah, produk famous di Indonesia yaitu fermentasi tempe itu dapat meningkatkan kandungan protein dan vitamin B12, dan untuk produksi asam amino esensial atau peptide bioaktif juga bisa digunakan dalam penggunaan mikrobia. Dan untuk produk inovasi, saat ini sedang gencar produk probiotik yang orang-orang tahu biasanya itu ada Yakult, namun saat ini banyak sekali produk-produk probiotik yang juga dibuat dengan yang lain, yaitu yogurt probiotik atau untuk kimchi ada ditambah dengan probiotik dan segala macam. Jadi untuk probiotik sendiri itu merupakan mikroorganisme hidup. Dan nanti untuk materi ini nanti kedepannya akan saya sampaikan untuk materi tersendiri karena dia memiliki banyak sekali penjelasan yang harus dijelaskan. Nah, untuk produk fermentasi sendiri itu merupakan makanan atau minuman yang diproduksi melalui pertumbuhan mikrobia yang terkendali dan konversi komponen makanan melalui aktivitas enzimatik. Jadi, kenapa tadi terkendali itu saya tekankan? Karena jika berlebih, mikrobianya itu juga tidak baik karena bisa nanti over fermented dan bisa nanti pada akhirnya itu akan menjadi busuk atau tidak dapat kita konsumsi lagi. Jadi pada aplikasi industri sendiri, pengendalian itu sangat penting untuk value atau nilai dari produk tersebut. Nah, dan seperti saya sampaikan tadi juga merupakan metode pengawetan yang primitif atau sudah ada sejak zaman dahulu, dari sebelum Masehi bahkan itu sudah ada produknya, dan biasanya itu digunakan untuk penyimpanan makanan dalam jangka panjang, jadi bisa memperpanjang umur simpan. Jadi orang zaman dulu kan belum ada pengawet buatan, jadi mereka itu menfermentasi atau biasa itu disimpan atau diperam. Kalau di luar negeri sendiri itu yang
terkenal itu adalah seperti wine, bir, itu merupakan minuman-minuman yang juga dari fermentasi dan bisa menjadi awet, karena kan teman-teman, Bapak Ibu atau audiens sekalian itu biasa sering mendengar ya ini wine-nya berumur sekian tahun dan semakin lama akan semakin baik, or usually mereka kadang ada istilah yang uh, aging like wine, jadi kayak semakin tua itu semakin baik. Nah itu tuh dari sini backgroundnya, dan bisa untuk meningkatkan sifat organoleptik seperti rasa dan tekstur. Jadi untuk tempe, jika kita makan kedelai rebus, itu rasanya seperti itu saja. Namun jika dibuat tempe, itu rasanya menjadi lebih baik, nilai value barang tersebut menjadi naik, dan teksturnya pun menjadi sangat berbeda, karena dengan adanya mikrobia yang membentuk itu si putih-putih itu pada tempe, jadi kita bisa mendapatkan rasa dan tekstur yang berbeda. Dan untuk yogurt sendiri seperti yang kita tahu dia dari susu, namun di yogurt itu kita bisa dapat yogurt yang thick atau yang kental dan memiliki rasa yang lebih asam. Dan untuk keju sendiri juga itu menjadi lebih padat dengan pengolahan dan segala macam. Dan untuk metodenya sendiri itu terdapat dua metode. Jika pada zaman dahulu itu ada fermentasi alami atau spontan, dan pada yang kedua itu penambahan kultur. Nah, pada industri makanan itu pastinya digunakan penambahan kultur karena kita ingin mengendalikan apa-apa saja yang terdapat di dalam makanan. Jadi jika spontan itu we have no idea, atau kita tidak tahu apa yang ada di dalam situ, jadi kita harus cek dulu dan segala macam, dan belum tentu juga itu merupakan mikrobiologi yang atau mikrobia yang kita inginkan. Namun dengan penambahan kultur kita bisa menyesuaikan dengan apa yang kita inginkan, dan kita bisa kendalikan apa-apa saja yang ingin kita tambahkan di dalam bahan-bahan kita. Dan ini merupakan contoh produk fermentasi, yaitu yang cukup famous itu ada yogurt. Jadi yogurt sendiri itu merupakan susu fermentasi yang dibuat melalui fermentasi bakteri pada susu. Jadi proses fermentasi sendiri itu melibatkan bakteri yang spesifik, yaitu terutama Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Jadi dulunya Lactobacillus itu biasa kita sebut Lactobacillus, namun namanya sudah berganti menjadi Lactobacillus, atau biasanya orang itu menyingkat menjadi STLB, jadi Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus. Jadi biasanya itu STLB, itu untuk memudahkan kita mengingat apa saja bakteri yang ada di yogurt. Oke, STLB. Nah, dan bakteri ini sendiri itu mengubah laktos atau laktosa yang ada di dalam susu atau gula yang terdapat dalam susu menjadi asam laktat. Dan produk kedua itu ada kefir. Untuk di Indonesia sendiri itu di market atau di supermarket itu masih tidak banyak atau jarang sekali produk-produk kefir yang ada. Jadi kefir sendiri itu memiliki tekstur yang lebih creamy, rasa yang sedikit asam, dan sedikit efek karbonasi. Nah, ini dia yang membedakan antara yogurt dan kefir, yaitu pada kefir itu kita memiliki rasa berkarbonasi. Seperti apa sih rasa berkarbonasi? Itu seperti pada minuman bersoda. Nah, itu ada rasa semeriwing itu. Nah, itu ada nih di kefir. Dan untuk produksinya sendiri itu ditambahkan kultur starter yang disebut butiran kefir. Jadi biasanya mereka itu sudah ada bibitnya yang dia itu nanti akan tinggal dimasukkan dan akan jadi kefir. Dan dalam kultur ini sendiri itu terdapat ragi. Nah, ini dia yang membuat rasa dan hasilnya berbeda dari yogurt. Jadi untuk kefir sendiri itu tidak hanya STLB atau Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus
saja, tapi terdapat ragi yang membuat teksturnya itu menjadi lebih creamy dan ada rasa berkarbonasi. Nah, dan yang ini adalah keju. Jadi keju sendiri itu dibuat dengan mengumpulkan susu, bisa dengan enzim Rennet, dan nantinya itu karena dia itu mengumpal, nah nantinya akan terpisahkan whey protein. Jadi jika ada yang mengumpal dan yang cair yang masih menjadi air, nah yang menjadi air itu whey protein. Dia sangat tinggi sekali whey protein, kan bisa kita manfaatkan untuk sumber protein yang sangat baik. Atau biasa orang yang nge-gym, nah itu membutuhkan whey protein dari ini biasanya dari sini. Jadi untuk industri keju sendiri ini membuat nilai value susu itu meningkat drastis. Seperti yang kita tahu, keju itu lebih mahal dan whey protein itu juga sangat berharga. Jadi jika susu misal harganya hanya 15.000, namun jika kita olah menjadi keju dan whey protein, bahkan produk sampingnya itu menghasilkan whey protein yang sangat bernilai. Nah, jadi mikrobiologi pangan ini saya tekankan lagi bisa meningkatkan value pada makanan dan biasanya menambahkan sejumlah bakteri asam laktat, tapi ini tidak selalu yang sesuai dengan bersama dengan enzim Rennet. Dan untuk enzim Rennet ini membantu pada pengumpalan susu nantinya. Dan di dunia ini itu sangat banyak sekali jenis keju, lebih dari 1.000. Nah, untuk yang merah itu dia itu Gouda cheese atau keju Gouda, berasal dari Belanda. Dia itu bahkan untuk Gouda cheese atau keju Gouda sendiri itu dia sendiri memiliki banyak jenis, yaitu ada yang low fat atau kadar lemaknya rendah, kadar lemaknya tinggi, ada yang old atau ada yang tua, ada yang muda. Jadi tergantung dia itu disimpan berapa lama. Nah, itu pada satu jenis saja sudah memiliki banyak cabang. Dan yang kedua itu ada gambar kedua pada pizza itu biasanya ada di pizza itu biasanya ada parmesan dan ada mozzarella. Yang untuk molor-molor itu, nah itu mozzarella. Dan yang terakhir ada cheddar, ini sangat famous di Indonesia. Nah, untuk materi aplikasi pada industri saya akhiri saat ini. Dan untuk referensi yang saya ambil untuk materi hari ini, sampai berjumpa di materi selanjutnya. Terima kasih.